Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh Mustafa. Saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan PowerPoint interaktif atau PPT interaktif dalam media pembelajaran. Yang pertama atau langkah pertama, kita membuat background terlebih dahulu. Kita hapus ini terlebih dahulu. Untuk membuat background, pilih menu desain, pilih format background. Nah, disarankan untuk memilih warna-warna yang cerah agar nantinya konten-konten atau tulisan pada PowerPoint kita dapat terlihat dengan jelas. Kemudian setelah memilih warna, lanjut pada menu Insert, pilih Shapes, pilih bentuk-bentuk atau objek yang akan kita gunakan sebagai tempat tulisan. Nah, tempat tulisan di sini bisa kita ganti warnanya, dengan warna yang kontras, misalkan seperti ini. Nah, bisa juga ditambahkan dengan efek agar bentuknya lebih nyata. Nah, setelah itu baru kita beri tulisan, misalnya tentang materi mengurus jenazah. Font yang digunakan juga harus menarik dan dapat terlihat dengan jelas. Nah, kita rapikan dulu bentuknya. Bisa kita besarkan fontnya agar nampak atau terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu baru kita gandakan objek ini dengan cara copy paste. Bisa digandakan menjadi beberapa objek sesuai dengan kebutuhan konten atau PowerPoint-nya. Di objek di bawah ini saya akan tuliskan kelas 11, yang mana kelas 11 ini akan belajar tentang materi mengurus jenazah. Kemudian di objek yang paling bawah saya akan tuliskan mulai. Saya perkecil dulu, mulai. Bisa diganti juga warnanya agar berbeda dengan objek di atas, seperti ini ya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, bisa juga ditambahkan atau disisipkan gambar-gambar untuk memperindah tampilan dari PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya. Kita kecilkan, taruh di pojokan sebagai hiasan agar tidak terlalu sepi. Kita tambahkan lagi gambarnya, kita lepas, kita kecilkan, taruh di pojok atas. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini merupakan gambaran awal dari slide pertama PowerPoint kita. Nah, untuk menambah slide selanjutnya, caranya mudah, yaitu klik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Maka slide kedua akan otomatis ditambahkan. Pada slide kedua nanti saya akan menggunakan untuk menu. Kita kembali ke slide pertama lagi. Di slide pertama saya ingin apabila mengklik tombol mulai akan otomatis berpindah kepada slide kedua. Saya ulangi, apabila mengklik tombol mulai akan otomatis pindah ke slide kedua. Caranya
kita klik tombol mulainya, kita klik objek mulainya, di menu insert pilih action, kemudian pilih hyperlink to, kita menggunakan fungsi hyperlink, kemudian oke. Nah, objek mulai di sini sudah bisa digunakan untuk berpindah ke slide selanjutnya. Nah ini gambar kursornya sudah berubah menjadi gambar tangan ketika diarahkan. Berbeda ya. Namun ketika kita klik di gambar mana saja akan otomatis pindah ke slide selanjutnya. Caranya agar kita bisa mengklik tombol mulai saja, maka menggunakan atau mengatur pada slideshow. Pilih setup slideshow, pilih browse at kiosk full screen, kemudian oke. Maka kita hanya bisa menggunakan tombol mulai saja untuk berpindah ke slide selanjutnya. Namun harus dipastikan tombol mulai ini berfungsi dengan baik agar tidak menemui jalan yang buntu. Bisa kita coba. Nah, kita klik-klik di tombol mana saja kan tidak berpindah. Kemudian ketika kita klik pada tombol mulai, maka akan otomatis berpindah ke slide nomor 2. Nah, untuk slide pertama selesai. Kemudian kita lanjut kepada slide kedua. Pada slide kedua, saya akan menggunakan untuk menu. Kita ganti tulisan saja. Menu di sini yang mulai ini saya hapus saja. Hapus. Kemudian di sini saya akan isi dengan materi. Kita atur dulu, rapikan dulu. Rapikan materi. Kemudian gandakan dengan cara copy paste untuk agar lebih mudah dan tidak usah membuat objek baru. Nah, ada 3 menu di sini yang akan saya gunakan. Yang pertama menu materi, yang kedua menu kuis, yang ketiga menu rangkuman yang kita singkat rangkum saja. Rangkum. Oke. Ada 3 menu yang akan kita gunakan. Sebelum itu kita harus membuat tombol baru untuk kembali ke slide sebelumnya dan untuk lanjut ke slide selanjutnya. Caranya di menu hampir sama seperti tadi. Di menu insert kita buat objek baru, yaitu tanda panah misalkan. Nah, seperti ini ya. Paste ini ya, hapus, balikkan tombol panahnya seperti ini. Boleh kita taruh di pojok paling kanan. Nah, seperti ini ya. Arah ke kanan untuk lanjut ke slide selanjutnya dan kiri untuk kembali ke slide sebelumnya. Nah, caranya sama seperti tadi, menggunakan fungsi hyperlink. Di insert pilih action, hyperlink to, pilih hyperlink to next slide. Nah, oke. Kemudian yang ini sama, di insert, di action, pilih hyperlink to dan preview slide untuk kembali ke menu sebelumnya atau slide sebelumnya. Nah, ini tampilan slide yang nomor 2. Kemudian untuk menambahkan slide nomor 3, kita pilih lagi duplicate slide.
Nah, ini adalah gambaran dari slide kedua PowerPoint kita. Kemudian saya akan lanjut kepada pembuatan materi mengurus jenazah. Pada objek materi, klik, kemudian sama seperti tadi, agar bisa langsung berpindah ke slide selanjutnya, maka menggunakan fungsi action. Di fungsi action, hyperlink to next slide ya. Oke, kemudian kita duplicate slide. Oke, kita atur dulu, hapus-hapusin dulu. Oke, ini kita perbesar karena akan jadi tempat dari materi. Oke, saya sudah siapkan materinya, misalkan ini. Nah, kita tinggal pastikan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kewajiban muslim terhadap jenazah yaitu memandikan, mengafani, mensolati, dan mengubur. Seperti ini materi kita. Bisa ditambahkan gambar untuk lebih menarik, misalkan seperti gambar ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa disisipkan gambar juga. Kemudian setelah materi jadi, baru kita membuat kuis sama seperti materi tadi. Kuis kita berikan fungsi hyperlink di insert, action, hyperlink to. Nah, di sini pilih yang slide ke berapa. Kita duplikat dulu slide-nya ini, duplikat slide. Nah, di sini kuisnya ini kita akan hyperlinkkan ke slide nomor insert, action, hyperlink to slide keempat, karena kuisnya berada di slide nomor 4. Nah, kita duplikat dulu, pindah nomor 4. Nah, ini hapus saja seperti ini. Oke, misalkan pertanyaannya, kewajiban muslim terhadap jenazah adalah, nah, kita atur dulu, kita rapikan. Nah, seperti ini A, B, C. Nah, biar tidak usah membuat lagi kerangkanya ya. Seperti ini misalkan mengafani, ini menangisi, ini ikhlas. Jadi jawaban yang benar adalah mengafani. Nah, nanti saya ingin ketika diklik mengafani akan muncul emoticon senang yang artinya benar. Ketika diklik menangisi dan ikhlas akan muncul emoticon kecewa yang berarti salah. Caranya seperti ini. Kita kopikan dulu gambarnya, gambar emoticonnya. Nah, kita perkecil
satunya lagi emoticon senangnya kita copy juga, lepas kita perkecil. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ada dua emoticon, yaitu emoticon kecewa dan emoticon senang. Di sini kita akan menggunakan fungsi trigger. Caranya, klik objek pada emoticon, kemudian pilih animation. Nah, di sini ada fungsi trigger, tapi fungsi triggernya belum aktif karena belum ada animasi yang disisipkan pada objeknya. Kita sisipkan dulu pada objek senangnya. Add animation, pilih zoom. Nah, tanda sudah disisipkan animasi, yaitu ada tanda ini ya, tanda ini. Kemudian kita pada trigger lagi, on, click off. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui Mengavani menangisi ikhlas ini pada rectangle nomor berapa. Cara untuk mengeceknya pada animation pen. Nah, pilih timing, pilih trigger, start effect on click off. Nah, di sini sudah ketahuan bahwa Mengavani itu nomor 5, menangisi nomor 9, ikhlas nomor 10. Nah, bisa kita kembali lagi, langsung kita trigger picture 3 nomor 5 trigger nomor 5 atau Mengavani. Nah, jadi Mengavani sudah nomor 5. Kemudian pada objek kecewanya sama, kita berikan animasi dulu, kemudian kita trigger up nomor 9 atau menangisi. Nah, seperti ini yang muncul di sini nanti ya. Picture 3 Mengavani, picture 2 menangisi, sama yang ikhlas juga. Kita bentuk dulu animasinya, kemudian trigger nomor 10 rectangle-nya atau ikhlas. Nah, di sini sudah bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya jadi seperti ini. Ketika diklik Mengavani, maka akan muncul emoticon senang. Nah, emoticon senang, menangisi, kecewa, ikhlas, kecewa, Mengavani, senang. Seperti itu ya. Seperti itu. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.